Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat WRA? Saya berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Wahid Hidayat di channel WRA. Sebentar kita akan membahas satu topik yang sangat menarik. Apa itu? Benda mungil kecil yang setiap hari kita sentuh, setiap hari melekat di tubuh kita. Tapi kita tidak sadar bahwa ternyata benda itu punya sesuatu yang bisa kita pelajari, punya sesuatu yang bisa kita petik dari filosofinya. Apa itu filosofi kancing? Sahabat WRA, ada beberapa fakta menarik dari kancing. Penelitian para arkeolog menemukan bahwa kancing telah dipakai lama dan lama sekali. Mereka mengklaim bahwa kancing telah dipakai jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Namun, kancing baru menjadi populer sekitar tahun 1200-an. Fakta menarik yang kedua, ini terjadi sekitar tahun 1700-an. Pada saat itu, ada satu kerajaan bernama Prusia. Prusia, bukan Rusia, bukan juga Persia. Pada saat itu Prusia diperintah oleh raja yang bernama Friedrich. Kerajaan Prusia, kalau sahabat WRA mencari di peta dunia atau atlas, maka tidak akan ditemukan. Karena kerajaan Prusia hanya berusia sekira 217 tahun. Masa kejayaan Prusia atau masa kesuksesannya itu hanya pada abad ke-18 sampai ke-19. Prusia harus bertekuk lutut di bawah Jerman hingga akhirnya kekaisaran Prusia dihapuskan setelah Perang Dunia Pertama. Baik sahabat WRA, kalau misalnya sahabat WRA mau melihat bagaimana logo dari Prusia, wah ini dia logonya. Ternyata ribet juga. Ya. Tapi seperti itulah desain lambang kerajaan pada saat itu. Saya kembali ke Raja Friedrich. Raja ini konon katanya sangat disiplin dan sangat bersih. Ada satu kebiasaan yang dimiliki oleh Raja Friedrich, yaitu sering turun ke medan perang hanya untuk memeriksa pakaian atau seragam yang dikenakan oleh para tentaranya. Tapi suatu ketika dia pernah dibuat kesal oleh para tentaranya, yaitu pada saat dia menemukan ternyata semua lengan seragam tentaranya sangat kotor dan dekil. Lebih dekil dari bagian baju manapun. Selidik punya selidik, akhirnya misteri dekilnya ujung lengan seragam tentaranya itu pun terungkap, yaitu para tentaranya sering memfungsikan ujung lengan bajunya sebagai lap untuk menyeka keringat di mukanya. Akhirnya raja menemukan akal, yaitu dengan memerintahkan seluruh tukang jahitnya untuk memasang kancing di ujung lengan baju para tentaranya. Tahu tidak sahabat, kancing yang dikenakan atau yang dipasang itu kancing yang terbuat dari kulit kerang. Coba kebayang kalau misalnya kancing terbuat dari kulit kerang kemudian dijahit di lengan. Tapi lagi-lagi ada saja prajurit yang bandel yang selalu menyeka keringat dengan ujung bajunya. Tetapi pastinya mereka akan mendapatkan wajah mereka merah-merah akibat lecet-lecet karena beradu dengan kancing kerang. Sekarang pun model kancing di ujung lengan baju ditiru untuk dipergunakan pada jas. Ya, namun sebagai fungsi untuk hiasan saja, bukan untuk menyeka keringat. Dewasa ini, sahabat WRA, kancing baju dibuat dari bahan plastik atau logam. Sedangkan zaman dahulu orang memakai kancing yang terbuat dari kerang. Bahkan orang Yunani pernah membuat kancing dari emas. Wah, dari emas. Nah, ini terjadi sekitar 4.000-an tahun yang lalu.
Kancing pada perkembangannya hingga sekarang ini sangat erat hubungannya dengan mode. Bahkan sudah bermunculan beraneka ragam model dan bentuk kancing. Ada kancing bermata atau berlubang, ada kancing jepret atau tekan, ada kancing berkaki. Iya, kancing berkaki. Ada kancing bungkus, ada kancing sengkelit, ada kancing Cina. Kemudian ada juga kancing hat atau kancing kait. Nah, ada satu kancing yang mungkin sahabat WRA baru mendengar namanya, yaitu kancing lapel. Ya, lapel. Nah, ini. Kancing lapel secara khusus digunakan sebagai media promosi personal atau perusahaan. Jadi pastinya terdapat logo promosi yang menempel di kancing tersebut. Ini sangat cocok buat sahabat WRA yang berminat menjadi kandidat politik. Ya boleh juga sih kalau misalnya sahabat ingin memasang fotonya di kancing, ya boleh-boleh saja sebagai ajang promosi. Kemudian ada juga kancing togler, ada kancing jeans, dan ada kancing magnet. Kancing memang kecil, tapi pengaruhnya sangat besar dalam mempengaruhi style atau desain baju. Contoh, pasti sahabat WRA mengenal ini. Siapa sih yang tidak mengenal sepak bola yang tenar ini? Kalau diperhatikan, satu di antara sekian yang membuat dia cakep itu ternyata jasnya memakai kancing. Sama juga ini pembalap yang tidak asing lagi yang membuat dia cakep ternyata adalah kancing. Ini juga si Surti dan si Juleha. Coba lihat, kancingnya besar-besar, kancingnya Juleha besar. Dan seperti itulah desain baju dengan menggunakan aksesoris kancing. Ya, bahkan sudah banyak desainer yang membuat baju dipenuhi dengan kancing sebagai ornamen dan berfungsi hanya sebagai hiasan saja. Sahabat WRA, hingga detik ini kita semua pasti sepakat bahwa kancing sangat akrab dengan kita. Saking akrabnya dengan kancing, saya mau bertanya kepada sahabat WRA, apa yang terjadi apabila Anda lupa mengancing baju atau celana Anda dan justru saat itu Anda berada di tempat keramaian atau publik? Ya, saya sudah tahu, pastinya kita akan malu. Sahabat WRA, kita lanjut ke filosofi kancing baju. Apa yang dapat kita petik dan pelajari dari benda kecil mungil yang bernama kancing atau buah baju? Yang pertama, mengajarkan kepada kita keberagaman tetapi saling mengisi dan memadukan. Kita bisa menemukan beberapa jenis dan bentuk model kancing. Ada yang besar, kecil, memiliki ornamen, memiliki bentuk-bentuk yang unik, bahkan ada juga yang tidak memiliki lubang. Sebagaimana kita ketahui bahwa kancing itu memiliki lubang. Akan tetapi, dengan banyak dan beragamnya kancing tersebut, tetapi tetap memberikan warna dan tetap memadukan diri dimanapun dan di baju merek jenis apapun berada. Apa yang bisa kita petik dari buah kancing? Bahwa kita harus paham dalam kehidupan kita pasti akan menemukan berbagai macam karakter, berbagai macam sifat, berbagai macam watak. Akan tetapi yang kita lakukan adalah tetaplah saling mengisi dan memberi warna dimanapun kita berada. Seperti kancing, di jenis baju apapun berada, tetap memberikan keselarasan dan keserasian. Yang kedua, kancing selalu memiliki pasangan. Jika ada kancing, sudah pasti ada lubang kancing. Kita belajar bahwa dalam kehidupan kita, Tuhan telah mengatur sedemikian rupa dengan seadil-adilnya, menciptakan berpasang-pasangan. Jika ada siang, maka sudah pasti ada malam. Jika terjadi air pasang, maka sudah pasti akan terjadi sore. Ada gelap, maka akan ada juga terang. Seperti halnya bahagia, ya, sudah pasti akan ada kesedihan. Pasangan dari sedih itu adalah bahagia. Makanya jika kita diuji dengan kesedihan, jangan terlalu larut, sebab Tuhan telah menyiapkan kebahagiaan untuk kita temui di keesokan harinya. Seperti halnya kancing, mungkin hari ini
buah kancing berpisah dengan lubangnya. Akan tetapi keesokan ketika kita mengenakan dan memakai baju atau kemeja, maka kancing dan lubangnya akan bertemu. Yang ketiga, sahabat WRA, mampu menerima perbedaan dan saling melengkapi. Buah kancing jauh sangat berbeda dengan lubangnya. Akan tetapi justru perbedaan tersebut menjadikannya saling melengkapi dan mengisi. Apa jadinya jika kancing tidak memiliki lubang? Mungkin saja kita tidak akan memakai baju tersebut. Mungkin kita pernah merasa bingung saat membeli kemeja atau jeans lalu tidak memiliki lubang. Saat itu kita merasa betapa berartinya lubang, sekalipun cara membuat lubang itu lebih praktis ketimbang membuat kancing. Seperti itulah hendaknya dalam kehidupan kita, mampu menerima perbedaan dan saling melengkapi. Sebab terkadang orang yang kita anggap lemah dan tidak punya daya, justru orang tersebut yang akan membantu kita di saat kita kesulitan. Yang keempat, sahabat WRA, betapa berartinya satu biji kancing baju. Di antara kita pernah memiliki baju yang sangat kita senangi, yang sangat kita suka, bahkan hampir setiap hari kita memakainya. Tapi suatu ketika pada saat kita mengenakan baju tersebut, tiba-tiba saja kancingnya copot atau lepas. Lalu kita berusaha mencarinya, namun tak kunjung menemukannya. Lalu kita mengganti kancing yang mungkin tidak sama persis, tapi menyerupai dengan kancing yang hilang. Tetapi tetap saja akan berbeda penampilan dan perasaan saat mengenakannya. Maka saat itu barulah kita tersadar betapa berartinya buah baju yang hilang tersebut. Begitupun dalam kehidupan kita, jangan pernah menyanyiakan hal kecil dan mungkin sepele dalam pandangan kita. Sebab boleh jadi ketika itu hilang, baru kita tersadar betapa berartinya dalam kehidupan kita. Waktu, kebersamaan, persahabatan, pertalian kasih harus tetap terjaga dan terjalin. Tetaplah saling menjaga, sekalipun kita sadar bahwa kita toh akan berpisah suatu saat nanti. Tetapi kita bersyukur bahwa pada saat kita bersama, kita selalu saling mengisi dan menciptakan kebahagiaan. Jangan pernah menyanyiakan waktu. Yang kelima, saling menguatkan. Apa jadinya jika baju yang kita kenakan tidak memiliki kancing? Tidak memiliki kancing. Sudah pasti kita tidak akan mau memakainya. Sebab satu di antara sekian fungsi kancing adalah menjaga dan menguatkan pakaian yang kita pakai. Bersatunya kancing itu akan menguatkan dan melindungi. Begitupun dalam kehidupan kita. Belajarlah dari kancing untuk bisa saling menguatkan tanpa harus berpikir warna kulit, ras, dan golongan. Tapi kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetapi tetap satu kesatuan. Demikian sahabatku, filosofi kancing yang bisa kita pelajari untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Untuk mendukung channel kami, jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu bunyikan gambar lonceng. Jangan lupa di-share, serta silahkan isi kolom komentar. Jika ada masukan, pertanyaan, dan mungkin juga ada di antara sahabat WRA yang mau curhat. Sebab konten yang kami bangun adalah bersama menggapai bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam WRA.